Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini pada mata pelajaran Fikih kelas 2. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan pertemuan kita yang lalu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab tentang waktu sholat. Hari ini kita masuk di pelajaran 11 tentang sholat sunnah rawatib. Silahkan disimak. Anak-anak sekalian, Ustadz Arifin ingatkan seperti biasa bahwa setelah anak dengar materi ini, setelah anak mendengarkan penjelasannya Ustadz Arifin, setelah anak-anak belajar materi ini, anak-anak harus bisa apa nih? Tolong perhatikan. Anak-anak harus bisa menjelaskan sholat sunnah rawatib dengan benar. Sholat sunnah rawatib itu apa? Yang kedua, anak-anak harus bisa menyebutkan rakaat sholat sunnah rawatib dengan tepat. Kalau sebelum duhur berapa, setelah duhur berapa, setelah maghrib berapa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setelah belajar ini anak harus bisa hukum kalau mau sholat rawatib itu hukumnya apa? Apakah haram atau wajib atau sunnah? Nanti kita bahas. Tapi harus paham. Yang keempat adalah terdorong. Jadi setelah paham, anak-anak juga terdorong untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai tahu tahu rakaatnya, tahu hukumnya, tahu manfaatnya, tapi tidak melaksanakannya. Jadi itu adalah target kita setelah belajar hari ini adalah anak-anak bisa melakukan 4 hal ini. Kita mulai anak-anak sekalian, kalian anak bisa buka halaman 49. Anak-anak sekalian, kita mulai dari apakah sholat rawatib itu disebut sebagai sholat rawatib. Nah, apa ya sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau setelah sholat. Sholat apa maksudnya? Setelah sholat fardu. Misalnya anak-anak melaksanakan duhur nih, misalnya anak-anak sholat duhur. Sebelum anak-anak melaksanakan sholat duhur, sebelumnya ada sholat sunnah, ataupun nanti setelahnya juga ada sholat sunnah. Sebelum sholat, misalnya sholatnya jam 12.00, maka nanti jam 11 misalnya 11.55. Nah, ini misalnya waktu duhurnya sudah masuk jam 11.30 ya misalnya. Adanya ada 11.30 tapi komatnya misalnya jam 12. Maka anak-anak jam 11.55 atau pokoknya setelah masuk waktu duhur ini boleh melaksanakan sholat rawatib. Kemudian yang setelah ini berarti kalau sudah selesai sholat sebelum pulang misalnya boleh melaksanakan sholat rawatib misalnya jam 12.15. Atau misalnya mau melaksanakan di rumah juga boleh. Jadi intinya sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau setelah sholat fardu. Sekali lagi, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Itu tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anak sekalian, sholat sunnah rawatib itu berarti ada 3. Karena nanti subuh ada sendiri. Nanti ada sholat sunnah rawatib ketika subuh, ada zuhur sendiri. Nanti ada asar, ada maghrib, terakhir ada isya. Nah, nanti ada apa saja? Nah, kita akan bahas dalam sehari semalam berarti kan ada berapa sholat? Sholat fardunya ada 5. Berarti nanti yang sholat sunnah rawatib di antara 5 waktu ini. Kita mulai dari yang pertama subuh. Subuh itu dilaksanakan 2 rakaat sebelum, perhatikan ya. 2 rakaat sebelum tanda panahnya ke sini. Sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau zuhur itu nanti sebelum zuhur ada 4 rakaat. Setelah zuhur ada berapa? Setelah zuhur ada 2 rakaat. Nah, ini yang 2. Ini di sini salat zuhur. Sebelum salat zuhur 4 rakaat rawatib. Setelah zuhur 2 rakaat salat sunnah rawatib. Kalau subuh tadi berapa? Kalau subuh cuman sebelumnya saja. Setelahnya tidak ada. Sebelumnya 2 rakaat,
ketika sebelum subuh, setelahnya nggak ada. Kalau duhur, sebelumnya 4, setelahnya 2. Asar kira-kira ada apa tidak? Asar tidak ada, baik sebelum maupun sesudah tidak ada. Kalau maghrib, maghrib sebelumnya tidak ada, yang ada adalah sholat sunnah rawatib setelah. Nah, setelah sholat maghrib itu ada, jumlahnya 2 rakaat. Kalau isya gimana Ustadz? Kalau isya itu apakah sebelumnya ada? Tidak ada, yang ada adalah setelah isya itu juga 2 rakaat. Nah, anak-anak tolong hafalkan waktu-waktu ini: sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, asar nggak ada, maghrib adanya setelah maghrib 2, setelah isya 2. Catatan penting, istilah penting tentang sholat sunnah rawatib. Kalau dikerjakan kok sebelum waktu sholat, namanya qobliyah, sebelum sholat. Kalau yang setelah sholat namanya ba'diyah. Ba'da itu artinya setelah ba'diyah. Nah, tolong hafalkan qobliyah, ba'diyah. Qobliyah itu yang sebelum. Kita cek apakah kalau subuh ada, ternyata sebelum subuh ada 2 rakaat. Nah, ini berarti namanya qobliyah subuh, ya, namanya adalah qobliyah subuh, atau juga dikenal dengan sholat fajar. Kalau zuhur, apakah ada yang sebelum sholat zuhur? Ada, namanya apa? Qobliyah zuhur, jumlahnya 4 rakaat. Apakah setelah zuhur ada? Ada 2 rakaat, namanya ba'diyah zuhur. Apakah asar ada qobliyah? Enggak ada. Apakah ada ba'diyah? Enggak ada. Kemudian kalau maghrib, apakah qobliyah ada? Enggak ada. Kalau ba'diyah ada 2 rakaat. Berarti namanya ba'diyah maghrib. Kalau isya, sebelum isya apakah ada qobliyah? Enggak ada. Setelah isya ada namanya. Namanya adalah ba'diyah isya. Jadi perhatikan ya, ada istilah qobliyah, ada istilah ba'diyah. Sebelum subuh, qobliyah subuh. Sebelum zuhur, qobliyah zuhur. Setelah zuhur, ba'diyah zuhur. Sebelum asar nggak ada, setelah asar nggak ada. Setelah maghrib, ba'diyah maghrib. Setelah isya, ba'diyah isya. Sekarang kalau kita hitung berapa totalnya? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, tambah 2 setelah zuhur, tambah asar nggak ada, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ternyata kalau dijumlahkan, jumlahnya ada 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berapa? Ada 12 rakaat. Jadi dalam sehari, kalau kita bisa melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib, ingat ya, ini namanya sholat sunnah rawatib, yaitu ada qobliyah dan ba'diyah. Allah berfirman bahasanya melalui Rasulullah, melalui hadis Nabi, bahasanya kita akan dibangunkan rumah di surga. Bayangkan anak-anak, kalau kita bisa melaksanakan 12 rakaat ini, besok di surga kita akan dibuatkan rumah yang sangat-sangat megah, tidak bisa tergambarkan. Kalau rumah di dunia mungkin paling mewah, hotel bintang 5 dan sebagainya. Besok rumah di surga sangat indah, dan itu bisa dimiliki bagi orang yang mau mengerjakan salat sunnah rawatib, yaitu ada 12. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang sekarang sudah tahu apa namanya manfaatnya, tahu hikmahnya kalau melaksanakan sholat, tolong untuk lebih giat lagi. Kemudian terakhir Ustaz Arifin akan bahas tentang hukum. Saya tulis di sini ya. Hukum sholat sunnah rawatib apa? Hukumnya adalah, Ustaz Arifin bersihkan aja. Hukum sholat sunnah rawatib. Hukum sholat sunnah rawatib. Hukumnya adalah, tolong diingat-ingat, hukumnya adalah sunnah. Gak cukup sunnah loh ya, sunnah muakkadah. Ada di buku, ada juga muakkadah, kanya 2. Sunnah itu artinya kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Jadi maksudnya sunnah muakkadah adalah sunnah yang ditekankan. Muakkadah itu ditekankan.
Ditekankan itu apa? Meskipun itu sunnah tapi nek bisa mbok yo dilakukan hampir seperti wajib, tapi tidak wajib. Namanya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi apa namanya? Hukum sholat sunnah rawatib adalah sunnah muakkadah. Selain itu, sholat sunnah rawatib juga digunakan untuk menambal. Anak-anak pernah lihat orang yang menembel ban? Nah, tahu menembel ya. Jadi kalau kita melaksanakan tadi 12 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, asar gada setelah maghrib, setelah isya. Kalau kita bisa mengerjakan semuanya, maka itu bisa sebagai penambal sholat. Sholat kita yang subuh kadang kesiangan, zuhur kadang telat, asar kadang males-malesan, itu nanti sholatnya seperti kain yang bolong. Ya sholat tapi ada bolong, ini pas kita males, ini pas kita nggak khusyuk, ini pas kita terlambat, ini pas kita lupa, misalnya itu bolong-bolong. Dengan adanya sholat sunnah rawatib, itu bisa menambal sholat sunnah rawatib, nembel ini, jadinya nggak bolong. Sholat sunnah rawatib nembel ini juga, jadi nggak bolong, jadi nggak bolong, jadi nggak bolong. Jadi sholat kita lengkap, nggak ada yang bolong. Nah, kalau kita mau mengerjakan sholat sunnah rawatib. Anak-anak sekalian, pertemuan kita saya kira hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak setelah ini bisa mengerjakan tugas, yaitu tugasnya adalah mengerjakan latihan halaman 49 sampai dengan 50, nomor 1 sampai dengan nomor 8, kemudian juga mengerjakan tabel sholat sunnah, yaitu tabel sholat sunnah rawatib. Sebelum subuh ada 2, sesudahnya ada apa tidak, enggak ada di strip. Dan seterusnya kalau sudah difoto kumpulkan ke WA Ustaz Arifin, soal di hari Sabtu Ustaz Arifin akan cek dan Ustaz Arifin koreksi. Nah sekalian, cukup sampai di sini pertemuan kita. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.